Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi kedua di mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Semuanya sehat ya, semuanya sukses insya Allah, sehingga bisa menerima apa yang nanti Ibu sampaikan. Baik, hari ini kita akan membahas etika dan etiket komunikasi. Kalau minggu lalu tentang etika secara umum, kalau hari ini adalah tentang etika dan etiket komunikasi. Baik, pengertian etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Kemarin ya, sebelumnya kita membahas sudah banyak membahas tentang etika dari pengertian jenis dan lain sebagainya. Hari ini adalah etika, pengertian etika artinya moral, adab gitu ya. Kalau etika itu moral, adab, kemudian tingkah laku, ya lebih ke pengertiannya ya. Sementara etiket adalah sopan santun. Jadi dia melakukan kebaikan, dia melakukan kesalahan gitu ya, yang melakukan hal-hal yang memang dilarang ataupun tidak dilarang, yang boleh atau tidak boleh gitu ya. Kalau etika itu tingkah lakunya, kalau etiket lebih sopan santun terhadap tingkah lakunya itu sendiri. Baik, Ibu sedikit menyampaikan tentang etika ya, walaupun kemarin sudah kita bahas, tetapi kita ulang kembali. Etika dalam bahasa Yunani adalah ethos, artinya kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia, adab, akhlak, watak ya, perasaan, sikap dan cara berpikir, itu tentang etika. Kemudian dalam bahasa Inggris ini etik berarti ukuran tingkah laku atau perilaku yang baik, tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Ya, kemudian kita lanjut masih tentang etiket, berasal dari bahasa Prancis etiquette. Artinya kartu undangan yang lazim dipakai oleh Raja Prancis bila mengadakan pesta. Jadi lebih ke pemberitahuan ya. Etika untuk memberitahukan etiket itu gitu. Kelaziman gitu, kebiasaan gitu. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan yang menitik beratkan pada cara berbicara, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu dan lain sebagainya. Kalau etiket lebih ke cara ya. Kemudian etiket juga merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui untuk memperlancar pergaulan dalam kehidupan yang penuh persaingan. Etika dan etiket komunikasi ini ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Artinya sama-sama ya, sama-sama melakukan, apakah dia bisa melakukan, apakah harus melakukan kebaikan atau tidak gitu ya, atau melanggar atau tidak, tentang tingkah laku manusia itu sendiri. Kemudian etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang dilakukan atau tidak, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu persamaannya ya. Persamaannya sama-sama membahas tentang perilaku manusia.
Perbedaannya antara etika dan etiket yaitu menyangkut cara. Kalau etiket itu lebih ke cara gitu ya, cara melakukan tingkah laku itu gitu ya. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri gitu ya. Kalau etiket lebih ke caranya, bagaimana dia melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan gitu ya. Kalau etika itu ke tingkah lakunya itu gitu. Kemudian etiket hanya berlaku dalam pergaulan bila tidak ada orang lain hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sebaliknya, etika tidak berlaku juga kalau tidak ada saksi mata atau ada orang lain. Contohnya begini. Ketika kita makan ya, makan itu secara etiketnya harus duduk rapi gitu kan, pakai sendok gitu ya. Kemudian pakaian lengkap ya, pakaian bersih, pakaian pakaian yang pantas lah gitu ya. Kemudian itu etiketnya ya, makan ya. Etiket makan itu seperti itu. Tetapi itu harus begitu ya. Kalau etiket itu harus rapi, harus sesuai, kemudian harus ada sendok, garpu gitu ya. Apalagi makannya bareng-bareng, misalkan ada tamu gitu, menerima tamu gitu, tamu kenegaraan atau tamu kantor, tamu-tamu yang formal gitu. Tetapi ketika di etika itu kan perbuatan makan gitu ya, perbuatan makan, tata cara makan gitu kan. Tapi ketika tidak ada orang gitu ya, etiket ini tidak berlaku gitu. Kalau kita makan sendiri ya makanlah gitu. Itu kalau misalkan banyak orang ya menerima tamu itu, kita makannya cuek, itu namanya tidak beretiket gitu kan. Tapi ketika makan kita tidak ada orang ya makan, mau diangkat kaki kek mau apa gitu ya, itu tidak berlaku di etiket. Tapi kalau etika ya memang harusnya makan gitu, makan tuh ya begitu, sopan gitu. Bisa dipahami tidak tuh? Ya, jadi kalau ke etiket itu lebih ke cara, artinya dia berlaku kalau banyak orang, kalau ada saksi gitu ya. Tadi itu kalau kita nerima tamu ya harusnya etikanya gitu ya, makan itu kan harus sopan gitu ya, harus sopan gitu kan. Makan itu kalau etika itu harus makan itu harus sopan gitu. Tapi etiket lebih ke cara. Kalau ada tamu ya makannya harus tidak kalau mulut tuh bunyi gitu ya, tidak boleh terdengar seperti itu. Tapi kalau tidak ada orang ya tidak berlaku etiket itu. Walaupun secara etika makan itu ya harusnya tidak boleh begitu. Harusnya A, B, C, D dan lain sebagainya. Gitu ya. Contohnya. Kemudian etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam satu budaya, satu kebudayaan dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etiket bersifat relatif, artinya kalau di tempat sini tidak apa-apa gitu ya, tapi kalau di tempat lain belum tentu gitu. Etiket yang selanjutnya yang C ya, etiket bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika lebih absolut yang merupakan prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi. Apa ya contohnya ya? Udahlah, kita udah lanjut aja lah. Baik, selanjutnya etika hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja.
sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berpakaian gitu ya, kalau etiket itu lebih, kalau misalkan kita didatang di pengajian misalkan, itu kalau etiketnya gitu ya, datang ke pengajian itu kita pakainya bajunya yang gamis gitu kalau perempuan, kalau laki-laki koko gitu ya. Kemudian itu dilihat bahwa dia sopan gitu ya. Memang harus begitu gitu. Kan kalau misalkan pakai jeans, mau pengajian pakai jeans, pakai bajunya yang bolong-bolong gitu ya, itu kan tidak anggap tidak pantas gitu. Tapi kalau etikanya ya tidak mesti pakai baju gamis kan, tidak mesti pakai baju koko gitu. Yang penting dia bajunya rapih gitu ya. Kalau etiket itu karena lebih ke cara, lebih ke berlakunya ketika ada orang lain di suatu di situasi yang lain gitu ya. Jadi harus lebih caranya dia harus menyesuaikan itu. Ya bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ini perbedaan antara etika dan etiket. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Tidak terbatas pada cara kalau etika, kemudian dilakukan suatu perbuatan tetapi memberi norma pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia karena ada orang yang melihat. Orang yang melihat. Kemudian yang kedua, selalu berlaku tanpa batas kalau etika ya. Tanpa batas, tanpa ruang dan waktu atau bersifat universal menyeluruh umum ya. Kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan manusia. Kemudian yang ketiga, bersifat absolut, mutlak dengan sanksi yang jelas kalau etika. Kalau etiket bersifat relatif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat, menyangkut kehidupan manusia yang bersifat fisik dan non fisik ya, dunia akhirat gitu kan kalau etika. Kemudian kalau etiket hanya berfokus pada kehidupan lahiriah saja, tampilan saja, tampaknya saja gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun non-verbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, atau ungkapan emosi. Ya, ungkapan emosi itu marah gitu biasanya. Kalau marah lebih ke matanya melotot gitu ya. Kalau sedih lebih ke lebih meringis atau menangis gitu ya, kayak orang mau menangis gitu. Kemudian komunikasi adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Jadi komunikasi itu ada pengirim, ada penerima gitu ya. Kemudian makna dari, artinya ada pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dan kesimpulan persepsi ya, makna antara individu yang terlibat. Kemudian jenis komunikasi, ini komunikasi verbal, komunikasi non verbal, bertemu langsung ataupun melalui alat media lainnya. Ini jenis komunikasi lisan. Cara penyampaiannya melalui lisan. Komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Jadi antara ibu dengan kalian, ini juga cara berkomunikasi ya, salah satu cara berkomunikasi. Kemudian tertulis melalui SMS, email, kemudian WA, surat gitu ya, naskah, belangko, dan
foto-foto gitu ya, ataupun spanduk. Menurut kelangsungan, ini yang langsung, komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan atau perantara pihak lain maupun media, serta tidak dibatasi oleh jarak. Dan tidak langsung melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi. Ini ya, sudah ada contohnya. Nah, ini ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Ada pengiriman pesan, ya, ada pengiriman pesan, ada pesan yang dikirim. Kemudian bagaimana pesan itu diterima atau dikirimkan. Kemudian penerima pesan, ada penerima pesan gitu ya, atau orangnya yang menerima. Kemudian ada umpan balik, ada feedback, artinya ini bisa juga disampaikan bahwa ada yang bisa disampaikan bahwa oke, saya terima gitu ya, pesannya gitu ya. Ini komponen adalah merupakan komponen dari komunikasi. Ini menurut Johnson ada 3 syarat dalam pengiriman pesan secara efektif. Yang pertama, kita harus mengusahakan agar pesan-pesan yang kita kirimkan mudah dipahami. Ya, kemudian apa yang kita sampaikan ini harus dipahami. Kemudian pengirim juga harus memiliki kredibilitas dan di mata penerima. Ya, jadi sudah diketahui gitu siapa penerimanya gitu ya. Kalau saat ini kan Ibu sebagai dosen untuk memberikan materi-materi ini gitu ya. Kalau dosen kan materinya harus didengarkan, harus harus dilihat gitu sehingga bisa diterima dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan terhadap diri penerima, artinya bisa diterima dengan baik. Kemudian di sini ada faktor penunjang komunikasi. Ya, agar kondisi komunikasi sukses, ini yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik perhatian komunikan gitu ya. Jadi ini harus baik gitu ya, harus bagus, harus menarik gitu. Ini slide-slide Ibu ya, harusnya seperti itu ya. Jadi bisa menarik kalian untuk melihat gitu, atau melihat sesuatu yang pesan itu bisa lebih menggambarkan gitu. Kalau seminar, kita mau mengadakan seminar gitu ya, pesannya harus lebih tajam, lebih bisa diterima lah gitu ya. Kemudian pesan harus menggunakan lambang yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, artinya yang menyampaikan komunikasi dan orang yang menerima. Kemudian pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memenuhinya. Pahami ya. Kemudian pesan harus menyampaikan suatu jalan memperoleh kebutuhan tersebut. Artinya memang pesan ini harus lebih, jangan kemana-mana gitu ya, harus fokus. Apa yang dipesankan ya harus disampaikan. Materi tentang etika dan etiket komunikasi ini harus ya disampaikan, harus bisa diterima gitu ya, kebutuhan kalian untuk mendapatkan materi ini. Jangan Ibu cerita kemana-mana misalkan seperti itu, materinya kemana-mana gitu ya. Kemudian faktor komunikan, ini kondisi pesan dapat diterima komunikan benar-benar mengerti pesan, kemudian saat mengambil keputusan sadar bahwa keputusannya sesuai dengan tujuannya.
Kemudian saat mengambil keputusan, sadar bahwa keputusannya sesuai dengan kepentingan pribadinya. Ia mampu memenuhi baik secara fisik maupun mental. Jadi itu ya faktor komunikan. Faktor pada komunikan yang perlu diingat oleh komunikator, komunikan orang-orang yang hidup pasti ya bekerja, beraktivitas dalam jaringan sosial. Kemudian komunikan membaca, mendengarkan dan menonton komunikasi yang menyajikan hubungan pribadi yang mendalam. Gitu ya. Jadi antara komunikator itu harus komunikan itu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator gitu ya. Biasanya komunikator lebih ke pada hubungan yang mengajak gitu ya, mengajak untuk komunikan itu bisa mendengarkan, berbagi pengalaman gitu ya, sehingga si komunikan bisa mengikuti gitu apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang terakhir, tanggapan yang diinginkan komunikator harus menguntungkan bagi komunikan. Sudah pasti ya, ketika kita berbicara tentang untuk membuka UMKM misalkan ya, tentang kita harus, si komunikator ini harus punya pengalaman sehingga komunikan bisa mengikuti apa yang diinginkan, pengalaman dari komunikator atau pemberi pesan. Kemudian ini juga di dalam komunikasi juga kita harus mengenali ya, mengetahui audiensnya. Ini ya, audiensnya itu siapa gitu ya. Kemudian tujuannya apa, inginnya seperti apa gitu ya. Jadi ini harus disampaikan timing yang tepat untuk suatu pesan. Artinya bahwa pesannya harus tepat ya. Ketika ada COVID, kita bicaranya misalkan pertemuan reuni misalkan, kan tidak tepat tuh. Kemudian bahasa juga dimengerti oleh komunikan atau audiensnya. Kemudian sikap dan nilai yang ditampilkan harus efektif, pasti ya. Kemudian jenis kelompok di mana komunikasi dilaksanakan. Ya, jadi itu kita harus ketika jadi komunikator itu harus tahu, harus mengenali audiens kita gitu ya. Kemudian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Ini ya, ada dimensi-dimensinya, bisa kalian lihat. Etika komunikasi mempunyai 3 dimensi, yaitu ada aksi, ada sarana, ada tujuan. Artinya ada yang dikomunikasikan, kemudian ada orang-orangnya, kemudian tujuannya apa gitu. Ini ada dimensi sarana, nanti kalian bisa baca ya, dimensi tujuan ini contoh etika dalam berkomunikasi melalui aplikasi kirim pesan maupun telepon. Ini banyak biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kepada dosennya gitu ya, kadang membuat menghubungi dosen tuh kadang dianggap kami sebagai dosen itu tidak sopan. Makanya ibu sampaikan ini ya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam atau misalkan mengucapkan situasi selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu, selamat sore dan lain sebagainya. Kemudian mencantumkan identitas dengan jelas gitu ya, namanya siapa gitu. Kemudian biasanya kita sampaikan bahwa
ini saya namanya Dewi, kelas 2 PSKM, tingkat 2 PSKM A misalkan gitu ya. Kemudian sampaikan masalah-masalah ringannya, masalah-masalah yang mau disampaikan kepada dosen, mau apa misalkan, mau menyampaikan pemberitahuan atau misalkan mengingatkan gitu ya. Gunakan bahasa yang tegas namun sopan gitu ya. Perhatikan tanda baca, mengucapkan terima kasih sebagai penutup ya. Ini mudah-mudahan kalian setelah materi ini bisa diaplikasikan melalui, maksudnya diimplementasikan gitu ya ketika kalian menghubungi dosen atau siapapun sebetulnya ya. Itu saja barangkali materi Ibu hari ini. Kali ini nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Silakan kalian baca ya materinya di PPT Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.